saya Sudarsono, Profesor Dr. Pilnat Apoteker. Saya tenaga dosen di Fakultas Farmasi mulai 1975 Oktober. Ya, dari saya pegang mata kuliah farmakognosi dan fitokimia. Waktu dulu itu saya berkenalan dengan pengawas dari Jerman yang dia mengawasi Balai POM Jakarta, dan training 1 tahun di beberapa bulan di Jakarta. Nah, mulai dari situ saya dihubungkan dengan pemberi beasiswa dari Jerman. Nah, tahun 1980 itu ada kesempatan pelatihan di Jerman selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu, setelah akhir itu hasil yang saya peroleh bisa memungkinkan untuk dilanjutkan ke S3. Setelah itu saya diberi rekomendasi tertulis oleh Pak Profesor. Saya bawa pulang, begitu ada tawaran lagi tahun 83 saya daftar lagi dan langsung diterima. Padahal saya usianya sudah 33. Yang paling berkesan karena itu negara di kawasan Eropa, yaitu lifestyle-nya beda dengan Indonesia. Jadi saya harus banyak menyesuaikan diri dengan cara kehidupan mereka yang begitu saklek, ya. Jadi saya dalam penyesuaian diri itu banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan dari mereka. Misalnya saja saya mesti dimarahi atau dimarahi karena saya menyimpan sesuatu hasil laboratorium fraksi itu ke dalam kulkas. Nah, itu tidak boleh. Saya itu ketawa gitu. Terus diberitahu ini dimarahi kok malah ketawa kan gitu. Kemudian saya diminta setiap hari lapor progresnya. Nah, suatu saat saya sudah bisa menghasilkan isolat, kemudian saya ditanya, ini cara memperolehnya bagaimana? Nah, saya cerita banyak situ di tengah jalan berhenti. Loh, kok berhenti? Dilihat catatannya gitu. Tidak dicatat, saya bilang gitu. Wah, ini peneliti gila ini, yang merah semua di sini. Ya, kemudian hasil saya tuh diuel-uel gini, disobek-sobek, dibuang di keranjang sampah. Saya diminta mengulangi lagi. Sukanya itu kita tambah teman, orang-orang Jerman, ya, orang-orang asing yang berbeda quality of life-nya atau lifestyle-nya. Ya, jadi negatifnya itu saya oleh promotor saya tidak boleh membawa keluarga. Jadi keluargamu jangan diajak ke sini kalau kamu ingin selesai S3-nya. Gitu pesannya. Jadi ya anak istri tinggal di Indonesia. Hanya saja saya yang menelpon setiap minggu sekali, ya, di telepon jalan itu masukin koin-koin itu, ya, telepon. Kemudian setelah hari H saya ujian, itu beberapa hari sebelumnya istri dan anak saya itu nyusul ke sana. Kemudian saya jemput di airport. Ya, saya pegang anak saya, enggak mau. Anak saya itu lupa sama saya, bapaknya. Ya, sudah lama sekali nggak bertemu, ya. Jadi lama sekali, mungkin berapa jam berikutnya baru mau dipegang. Ya, karena saya diminta menjadi ketuanya, ya, atau kepala PPOT sama pusat studi. Nah, itu dari aspek tanggung jawab saya harus menjalankan itu atas biaya sendiri. Jadi biayanya harus mencari sendiri. Jadi saya harus pergi kemana-mana ke pabrik-pabrik jamu di Semarang dan lain sebagainya. Saya minta untuk bisa join, ya. Jadi saya di situ jawabannya pabrik jamu itu, wah, saya gini aja sudah laku kok, Pak. Nah, gitu. Jadi beratnya cari duit.
ketertarikannya itu jadi ada padanannya dengan di medik modern itu. Kalau jamu itu minumnya mesti rutin, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi mesti itu rutinitasnya mesti, sehingga perlu itu kita kawinkan atau kita hubungkan dengan medik modern. Nah, di sini nanti perlu bagaimana caranya untuk dikembangkan supaya jamu itu bisa diterima oleh generasi yang sudah mengalami perkembangan pengetahuan, knowledge-nya. Jadi seperti itu. Jadi saya sendiri juga minum. Galeri jamu itu sebetulnya mirip dengan museum jamu, tetapi bedanya kalau galeri jamu itu dinamis. Kalau museum itu dari zaman kuno sampai zaman sekarang itu barangnya yaitu. Nah, ini yang mempunyai gagasan juga saya, dan saya mengusulkan ke Dinas Kesehatan untuk bisa diberikan dana untuk galeri ini. Nah, ternyata diberi. Nah, setelah selesai saya mengumpulkan dari orang-orang seni, dari orang-orang pertanian dan lain sebagainya, itu bergabung jadi satu, itu bisa menyusun satu konsep galeri jamu dalam wujud buku. Jadi kolaborasi itu menambah wawasan, cara berpikir dan lain sebagainya. Dan kenalannya pun tambah jadi dengan kolaborasi. Saya berkenalan dengan profesor antropologi dari Jerman. Dia punya anak bimbing orang Jerman. Kalau pas ke sini dia diminta menemui saya dulu untuk mendapat pejangan-pejangan dan arahan. Nah, itu kepentingannya di situ. Jadi wawasannya tambah terus enak. Saya menerbitkan buku sewaktu saya menjabat di PSOT atau PPOT atau PSOT, yaitu tumbuhan obat 1, dan yang kedua tumbuhan obat 2. Itu sudah terbit. Dan yang tumbuhan obat 1 sudah cetakan kedua. Kemudian yang berikutnya yaitu minyak atsiri, itu yang di-create oleh biologi farmasi yang juga sudah terbit. Ya, waktu itu saya kedatangan tamu dari Düsseldorf, yaitu Profesor Dr. Peter Prox. Ya, dia bertamu ke PSOT, kemudian berbincang-bincang tentang kelautan. Apakah mungkin bisa kerjasama tentang bidang kelautan? Ya, saya jawab bisa. Kita punya SDM-nya. Karena memang bahan alam laut itu penting untuk dikaji secara ilmiah. Dan senyawa aktifnya banyak berpotensi pada zat aktif sebagai anti kanker atau tumor. Jadi spesifikasinya itu dia mempunyai molekul yang besar. Ini yang menjadi momentum untuk bisa dijadikan sebagai beban S3. Bakat itu seperti halnya kita punya hobi. Jadi apa yang dia tekuni, senangi, dan untuk entertain. Nah, di sini sebetulnya dengan latar dasar saya adalah untuk penyeimbang antara otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu yang untuk rasional, otak kanan itu yang seni. Maknanya itu bahwa kita mestinya kalau akan melakukan suatu aktivitas itu sudah mempunyai rencana yang matang, sehingga kita tidak nanti 2 kali mengerjakan sesuatu yang sama. Itu memang merupakan suatu dasar untuk membuat kita rencana
Nah, rencana itu nantinya mestinya harus dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, nanti mesti harus dimonitor. Kalau sudah dimonitor, nanti mesti harus dievaluasi. Kalau pertanyaan tersebut bisa dijelaskan seperti ini. Orang punya rencana itu mesti dari A sampai Z. Nanti kalau sudah sampai Z terakhir, itu merupakan awal dari aktivitas berikutnya. Jadi seperti spiral. Dia mulai kemudian selesai, awal lagi mulai sampai selesai. Jadi itu tidak bisa selesai 100% tuntas, itu tidak ada.